bosku, dimanapun kalian berada. Kali ini saya punya konten yang agak aneh, terbesit aja gitu tiba-tiba di pikiran saya. Saya tuh pengen review mobil Yaris bapak dan emak saya. Jadi ya nggak berharap lebih juga sih, cuman buat penyegaran aja, sekaligus nanti kita review tipis-tipis. Kebetulan ini Yaris Lele, sebutannya lebih familiar Yaris Lele, dan tahun 2017, dan entah mengapa ini terlihat spesial karena Yaris yang ini cuma 1 tahun doang, 1 tahun produksi, dan kita akan cuci dengan alat yang memang sudah saya miliki. Jadi nanti video nyucinya saya cepetin, kalian bisa dengarkan mengapa Yaris ini menurut saya spesial. Dan dari tahun 2017 sampai sekarang masih eye catching, dan ya nanti ada banyak hal kenapa keluarga saya lebih memilih Yaris daripada mungkin kalau yang satu segmennya tuh si Jazz ya. Oke, kita mulai saja. A few moments later. Sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa saya memang basicnya bukan reviewer mobil, dan kalau ada salah kalian bisa komen saja, itu jauh lebih baik daripada kalian harus head speech dan berkata kasar. Kita bareng-bareng belajar aja, dan nanti saya utarakan kenapa saya suka dengan Yaris ini. Dan kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, velg. Kenapa saya sebutkan velg? Karena emang menurut saya velg standarnya itu udah kece. Dan kenapa saya dari tadi mendeskripsikan ini spesial begitu, karena memang di Yaris tahun 2017 ini satu-satunya nggak ada kembarannya. Koreksi saya kalau salah. Jadi sebelumnya yang ini nanti saya kasih gambar. Sebelumnya velgnya seperti ini, dan setelah upgrade Yaris yang baru jadi velgnya seperti ini. Jadi saya bersyukur karena ala-ala limited edition gitu, velgnya kece, dan cuman 1 tahun itulah tadi kenapa saya bilang ini kece. Dan yang kedua, grill depannya unik menurut saya, karena ya cuman yang tahun 2017 inilah yang cuman kayak gini grillnya. Yang lain sih beda, udah beda bentuk grillnya, dan ya nggak tahu, spesial aja gitu. Kayak gimana ya, ini tuh aslinya jadi begini. Keluarga saya itu waktu mau beli itu dulu ditawarkan Yaris Hacker seperti ini. Nah, ketika itu keluarga saya dan pokoknya satu keluarga lah itu, kita ngumpul, kita diskusi, dan akhirnya nggak mau dengan penawaran salesnya dari Toyota untuk ambil Hacker, karena menurut saya hatchback kalau terlalu tinggi itu nggak good looking gitulah ya. Jadi kita tetap maunya Yaris ini. Kebetulan ini tipe TRD Sportivo dan varian paling tinggi dari Yaris, dan cc-nya 1500. Airbag kalau nggak salah sih ada 2 atau 3, 1 setir, pilar penumpang, pilar supir, ya 3 lah, kalau nggak 3 2 lah. Pokoknya koreksi saya kalau saya salah. Lalu apa sih yang udah saya modif? Nanti di ending saya sebutkan apa saja yang sudah saya modif di mobil ini. Dan yang ketiga yang menurut saya spesial adalah, ya betul, interiornya hitam. Jadi di interior dalamnya itu berwarna hitam. Itu jadi lebih terkesan kece, gagah, dan yang paling penting karena keluarga saya adalah perokok ya, bapak saya ngerokok, jadi
lebih gampang dibersihkan nodanya ketika kabinnya hitam. Dulu sebelum ini keluarga kami itu pakai Avanza dengan warna interior peach, dan itu nikotinnya kemana-mana dan susah sekali. Beda jauh dengan si Yaris ini. Si Yaris ini hitam dan itu sangat terkesan gimana ya, bikin agak gagah dan nggak susah bersihkannya kalau misalnya ada kotor-kotornya. Dan itu beberapa yang menurut saya penting dan membuat kami jatuh hati ke Yaris ini dan menentukan pilihannya di Yaris. Tapi ada minusnya nih, satu minus yang sangat besar, dan pasti kalian yang memakai mobil ini juga pasti ribet minta ampun. Oke, jadi minusnya adalah, yaps, benar banget, radius putarnya jelek sekali di antara city car dan hatchback lainnya. Entah mengapa radius putarnya bagi yang kalau udah biasa nyupir sih nggak masalah ya. Jadi dia bisa santai ketika dia diklakson dari arah yang berlawanan. Karena nih di kelas Pantura aja, kita apple to apple-nya kita bandingkannya di Pantura deh. Itu nggak bisa sekali putar, sekali belok. Jadi dia harus mundur sebentar, lalu ambil ancang-ancang lagi, baru bisa mutar lagi. Nggak tahu kenapa radius putarnya jelek banget. Dan katanya sih sudah diperbaiki dengan penyempurnaan di Yaris yang baru. Cuman itu katanya nggak terlalu signifikan juga sih. Cuman ya itulah resikonya ketika kalian beli Yaris lele. Radius putarnya itu sangat bapuk sekali dan ya mau gimana lagi. Cuman keluarga kami suka dia lebih eye catching, ala-ala sedan, lebih seger gitu ya kalau dilihat dari jauh. Kalau Jazz kan kayaknya udah pasaran dan ya bukan berarti Jazz jelek, cuman ini lebih kece menurut keluarga kami gitu. Oke, modif apa saja yang telah saya terapkan di Yaris ini? Sebenarnya saya modifnya nggak banyak, tapi ini sangat signifikan pengaruhnya buat kenyamanan di jalan. Itu adalah saya udah ganti lampunya. Kebetulan lampunya adalah lampu bolam bawaan dari Toyota dan itu sangat tidak terang dan sangat jelek sekali. Lalu kemudian waktu itu saya sempet browsing dan lihat ternyata di Purwokerto ada. Nanti saya liatin. Jadi saya ganti lampu ini jadi lampu HID, dan ini beda dari HID yang lainnya. Kebetulan si ownernya ini bertanggung jawab garansi selama 1 tahun dan sampai sekarang 5 tahun ini masih aman dan masih terang. Ini saya dulu beli itu pokoknya itu 3.500.000 dan itu ring yang merah itu ring ya, simpelnya saya sebut ring aja, itu sendiri itu 700 sudah dapat 2 pasang lah. Jadi estimasinya sekitar hampir 4,5-an lah ya, 5 lah kalau misalnya transport, karena kebetulan saya di Purwokerto pasangnya. Dan ya sangat signifikan ketika di jalan, langsung lebih terang dan nyaman. Untuk interior sendiri masih banyak yang standar, dan paling saya waktu itu beli cover jok merek MB Tech, dan itu kena di harga kalau nggak salah 1.800.000. Itu udah semua, jok depan jok belakang udah satu set dan masih nyaman dan tidak mengganggu dari fungsi jok itu sendiri. Ya gitu aja sih, makanya saya suka dengan Yaris. Yang pertama karena body dan tadi yang sudah saya sebutkan itu beda dari Yaris yang lain, karena kebetulan Yaris ini hanya 1 tahun produksi, habis itu dia facelift ke Yaris yang baru. Pokoknya ini era nanggung dari Yaris dan kebetulan saya memilikinya. Ya,
keluarga kami bangga punya Yaris ini, dan masih nyaman untuk 5 tahun untuk perawatan, servis dan lain-lain. So far terjangkau sih, ya nggak terlalu mahal lah intinya. Jadi saya suka dengan Yaris ini. Pokoknya untuk konten kali ini semoga bisa nambah pengetahuan kalian. Siapa tahu kalian juga mau beli Yaris. Oke. Jangan bosan-bosan lihat konten saya. Ini hanya konten penyegaran saja, biar kalian juga nggak bosan. Semoga kalian terhibur. See you next video. Bye.